Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu lagi di materi terakhir trigonometri analitika. Jadi ini adalah sebenarnya juga ini materi pengayaan. Usahakan ini adalah soal-soal yang maksudnya rumus yang mungkin jarang muncul, tapi kalau muncul ya kita harus tahu gitu ya. Jadi apa sih itu? Yaitu ketika kemarin kan kalau kita perhatikan pada penjumlahan dan pengurangan trigonometri itu hanya ada sin plus sin, cos plus cos ataupun pengurangannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari gimana kalau ada bentuk kayak gini nih. 3 sin A ditambah 4 cos A. Nah, kalau ada kayak gini harus diapain gitu kan ya. Nah, sehingga nanti akan ada bentuk yang baru, yaitu bentuk yang baru itu adalah Bapak kasih ringkasannya aja karena kalau rumusnya itu ada 4, tapi Bapak bikin menjadi 2. Asal kalian paham konsepnya gitu ya. Di sini jika misalkan ada A sin theta ditambah B sin theta, maka bisa kita ganti jadi K dikali ini cos. K dikali sin theta min min alpha. Theta min alpha. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa mengganti A sin theta ditambah B cos theta sama dengan K sin theta min alpha. Nah, begitupun kalau kita tukar posisinya A cos theta, jadi yang di depannya itu cos, ditambah B sin theta sama aja dengan K dikali cos ini plus ya, theta min alpha. Jadi kalau untuk cos sekali lagi tandanya berkebalikan gitu ya. Kalau di sini plus dia min, kalau sin plus tetap sin. Kalau sin plus tetap plus. Jadi clue-nya gampang aja. Kalau kita pengen mengubah pada sin, maka sin itu koefisiennya menjadi A. Begitupun kalau kita pengen mengubah cos, maka yang menjadi A itu adalah koefisien dari si cos. Nah, nanti mempengaruhi di dalam sudutnya gitu ya. Nah, K ini apa sih? K ini apa? K itu sama aja dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu untuk mendapatkan nilai K gitu ya. Nah, kalau kita pengen mencari alfa itu gimana? Alfa itu sama aja dengan tan inverse dari B per A gitu ya. Tan inverse dari B per A. Nah, yang perlu diketahui bahwa untuk B atau yang di atas sebagai pembilangnya itu memperhatikan pada sumbu Y. Untuk yang di bawah itu memperhatikan pada sumbu X. Gitu ya. Maksudnya apa? Ya nanti karena kita ngomongin sudut alfa itu kan nggak selalu ada di kuadran 1. Bisa aja kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan yang diperhatikan, jadi kalau contohnya yang Y-nya yang ini min 2 min 1 per 1. Berarti sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya positif. Berarti ada di mana? Ya di kuadran 4 kayak gitu ya. Nanti kita coba kasusnya ya. Nah, kita coba dulu yang pertama. Soal ini coba kita ubah ke dalam bentuk sin gitu ya. Oke, 3 sin A ditambah 4 cos A. Maka jadi gimana? Oke, yang pertama K-nya. K-nya itu kan sama aja dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya 9 tambah 16, 25. Diakarin jadi 5. Oke, dapat. Gitu ya. Yang kedua, alfanya. Alfanya gimana ya? Oke, tan alfa sama dengan tan inverse dari
B per A gitu kan ya. B-nya itu adalah 4/3 gitu kan ya. Lah Pak, ini gimana tan inverse dari 4/3? Emang ada ya? Nggak ada. Nah, maka dari itu sebelum kita mempelajari ini juga Bapak akan mengajarkan sedikit cara menggunakan yang namanya kalkulator gitu ya. Oke, ini Bapak ada kalkulator, Bapak switch. Ya, ini ada yang kalkulator bawaan, ada yang enggak gitu ya. Jadi, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ada namanya degree, ada namanya radian. Radian itu dalam bentuk V. Jadi, pastikan sudut yang digunakan di sini adalah degree gitu ya. Nah, di sini ada tulisan rad. Kalau kita klik dig, berarti ini maksudnya kita lagi menggunakan radian. Ini sedang menggunakan degree ya. Nah, jadi kalau nggak ada di sini di aplikasi yang ini, itu berarti degree ya. Nah, kalau tan inverse apa? Oh, tan inverse ini. Jadi kalian cari aja tan pangkat -1, itu adalah tan inverse. Tan inverse dari, nah tan inverse nama lainnya adalah tan atau arcus. ARCUS, arcus tan. Gitu ya. Nah, dari tadi berapa? 4 dibagi 3 gitu ya. Berarti sama aja dengan 53,13 atau 53 derajat ya. Kalau nanti Bapak minta titik itu nggak apa-apa, nggak dibawa sama komanya gitu ya. Kalau Bapak memaklumi, karena memang ya mau gimana lagi ya. Ya udah, pokoknya kalau sama Bapak dimaklumi untuk menuliskan tidak dengan komanya. Seperti itu untuk menggunakan kalkulator dari tan inverse. Oke, kita simpan dulu. Berarti kita dapat alfanya itu adalah 53 derajat. Sehingga penulisannya gimana? Penulisannya kita perhatikan di sini. Oh, berarti kali 5 dikali sin A. Theta itu kan sesuai dengan ini ya. Kalau contohnya di sini adalah 2x, ya berarti kita tulis di sini juga 2x. Kalau di sini 5x, ya berarti 5x. Kalau di sini 5x min 10, ya 5x min 10 gitu ya. Terus ditambah dengan alfa 53 derajat. Seperti itu. Oke, kalau kita mau ubah ke cos gimana? K-nya kan udah sama, yang beda apa? Ya, sekali lagi supaya lebih mempermudah deh, kita tukar aja dulu posisinya. 4 cos A ditambah 3 sin A gitu ya, supaya kita ketahuan oh ini A ini B gitu kan ya, karena kalau nggak digini kadang suka ketukar. Nah, jadi yang pertama adalah ya kita tulis dulu K nya ya udah tadi ya 5 udah sama, karena apa ya sama, mau dibalik juga gitu ya. Terus alfa sama dengan tan inverse dari 3/4. Berapakah itu? Kita coba cari lagi untuk tan inverse dari 4 kita coba cari lagi tan inverse dari 3/4. Tan inverse dari 3/4 itu adalah 36 derajat ya. Oke. 36 derajat. Sehingga ini dapat 36 derajat. Oke, nah berarti penulisannya seperti apa? Penulisannya itu adalah 5 kali cos A min 36 derajat. Seperti itu, oke? Jadi untuk yang pertama ini adalah mengubah dari bentuk sin tambah cos menjadi salah satunya saja, menjadi sin atau menjadi cos. Jadi bisa ditulis ke sini. Oh, ini sorry bukan 36. Kalau kita lihat tadi komanya itu adalah 37 ya. Sorry. Jadi 36,8 sekian dan bla bla bla. Pembulatannya menjadi 37. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita perhatikan lagi. Pak, gimana? Soalnya sih yang asli ini kan masih sederhana ya, mengganti saja gitu ya. Oke. Soalnya biasanya itu yang pertama adalah mencari titik dalam suatu bentuk gitu ya.
Nah, contohnya adalah ini. 3 sin theta, jangan theta deh, Bapak kasih 2 theta deh. 2 theta min 5 cos 2 theta. Nah, kalian boleh memikirkan ini mau diganti kemana gitu ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bawa K-nya dulu, cari K-nya dulu. 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Aduh, kurang bagus nih. Akar dari 9 tambah 25, akar dari 34 gitu ya. Nah, oke. Akar dari 34 boleh kalian ganti dengan akar 34 yaitu 5,83. Bisa lah ya mencari nilai dari suatu akar. Nah, selanjutnya adalah kita ganti 2 theta. Alfa sama aja dengan tan inverse dari, nah kita bawa negatifnya juga. Kita bawa negatifnya juga ke dalam nilainya, yaitu min 5/3. Oke, kita analisis sumbu Y-nya. Ini sumbu X, oke. Sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya positif, berarti ada di kuadran 4 gitu kan ya. Oke. Kuadran 4. Jadi kita ngomongin kuadran 4. Sekarang kita cari dulu sudutnya kan. Kita cari dulu sudut bahwa kita cari lagi sudutnya bahwa tan inverse dari 5 dibagi 3 itu adalah 59 derajat gitu ya. 59 derajat. Tapi ini ada di kuadran 4, berarti apa? 360 min gitu ya. 50 ini enggak kelihatannya. 59 derajat. Seperti itu. Oke, kebayang ya. Kalau kuadran 3 gimana? Kalau kuadran 3 berarti apa? 180 plus plus titik-titik gitu ya. Kalau kuadran 2 ya 180 minus titik-titik-titik. Kalau kuadran 4 tadi ya itu. Kuadran 4 360 min. Kalau kuadran 1 ya nggak usah dibahas ya, pakai sudutnya aja yang diketahui di kalkulator ya. Oke. Jadi dapat bahwa ini adalah 301 gitu ya. 301 derajat. Kalau mau diubah ke radian ya kita tinggal bagi saja dengan 180. Oke, ini yang pertama konsepnya. Nah, jadi ini apa sih bedanya gitu ya? Oke, kalau misalkan kita ganti soalnya ke bentuk ini nih. Bentar ya, Bapak harus cari soal yang rada bagus nih. Ini berarti kan tadi kembali lagi pada bentuk kalau ini ada negatifnya ya. Berarti bentuknya adalah gimana? 5,83 sin 2 theta plus 301 derajat gitu ya. Oke. Nah, ini bentuknya gitu ya. Jadi ini hasil dari perubahan bentuknya. Oke. Nah, gimana kalau ada soal yang sedikit rumit mengubah kita mencari nilai X-nya atau mencari nilai theta-nya gitu ya. Misalkan ini ada soal min cos 2x min sin 2x sama dengan akar 2 sama dengan akar 2 gitu ya. Misalkan ada soal kayak gini. Nah, jangan gini deh. Bapak ganti min 2x plus 10 gitu ya. Nih, jadi supaya sedikit rumit lah. Ada min cos 2x plus 10 dikurangi sin 2x plus 10 sama dengan akar 2. Ini digimanain? Oke, ini pertama adalah konsepnya. Ya tadi kita mengubah kemana? Berarti kalau depannya cos berarti kita ke cos. Oke. K sama dengan akar
negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat gitu kan ya. Sama aja dengan akar 2. Oke, dapat. Yang kedua, alfanya sama aja dengan tan inverse dari min B per A, min 1 per min 1. Oke, min satunya yang ini dulu ya. Ini sumbu, berarti dua-duanya negatif. Meskipun ini menjadi tan inverse 1 gitu ya. Tan inverse 1 itu kan berarti 45 derajat. Karena dua-duanya negatif berarti ada di kuadran 3. Ini ada di kuadran 3. Kita harus tahu dulu dia ada di kuadran berapa gitu ya. Karena ini X-nya negatif. Sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya negatif. Oke, berarti gimana? 180 plus 45 derajat. Ya, kenapa 45? Ya, udah tau lah ya. Karena apa? Tan inverse dari 1 itu 45 derajat gitu ya. Jadi kita alfanya adalah 225. Nah, ini digimanain kok ini ada sama dengan? Oh, ya udah itu nanti kita kan ganti dulu sih bentuk penjumlahan dari sin dan cos gitu ya. Nah, di sini berarti bentuk awalnya jadi akar 2 cos gitu ya. Karena kita tadi menggunakan cos sebagai di depannya. Berarti jadi 2x plus 10 ya. Sekali lagi ini mengikuti sudut yang samanya. Ya udah tulis ulang. Tadi ingat bahwa kalau cos itu tandanya jadi negatif. Nah, negatif berapa? 225. Sama dengan akar 2 gitu kan ya. Nah, diminta titiknya. Oke, boleh lah. Ini cos, berarti cos dibagi ke sana jadi 2x min berapa ini? 215 sama dengan 1 gitu ya. Dapat ini cos 0 kan ya, supaya ini cos 2x plus min 215. Ini masuk ke materi persamaan ya. Ada dua arti. Yang pertama adalah 2x min 215 sama dengan 0 atau negatif 0. Sebenarnya ada 2. Plus K kali 360. Ini negatif 0. Tapi karena negatif 0 itu sama aja dengan 0, ya udah gitu ya. Nggak ditulis ulang, nggak dihitung ulang juga, yang ini nggak apa-apa. Untuk yang ini kasusnya gak usah dihitung. Karena apa? Negatif 0 sama 0 kan sama aja gitu ya. 2x sama dengan 215 ditambah K kali 360. X nya berarti sama aja dengan 107,5 ditambah K kali 180. Oke. Nah, udah. Di sini tinggal masukin K-nya gitu ya. K-nya 0. Masukin K-nya 0, maka X-nya 107,5. Kalau ini batasnya ada di antara 0 sampai 360, maka kita cuma ada 2, yaitu 287,5. Dah, cuma 2 ini aja. Gitu ya. Nah, ini untuk kasus yang pertama, yaitu mencari nilai X gitu ya. Mencari nilai X yang memenuhi dari persamaan berikut gitu ya. Jadi kita mencari nilai X-nya. Oke, kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah kasus ketika kita disuruh mencari nilai max dan nilai min dalam bentuk seperti ini. Jadi mencari nilai max, nilai min, dan nilai min. Oke, untuk mencari nilai max dan min, contohnya nih, ada fx sama dengan 3 cos x min 4 sin x. Oke, berarti kita dapat K-nya itu sama aja dengan ya akar 25 lah ya, langsung aja dah. Sama. Terus alfanya berarti kan tadi tan inverse dari min 4 per 3. Ini di atas ya. Min 4 per 3 berarti sumbu Y-nya negatif. Bawah baru ingat. Kalau mencari nilai gitu ya. Yang ditanya adalah cari nilai max dan nilai min. Ini nggak usah kita mencari alfa. Bapak baru ingat. Kita nggak perlu mencari alfa. Karena apa? Gini konsepnya ya. 5. Ini kan ada si cos. X min alfa, udah tulis aja alfa. Kenapa?
Karena nilai maksimal dari cos itu adalah jadi untuk cos dan sin nilai minnya itu paling kecilnya adalah min 1 gitu ya. Paling besarnya 1, min 1 sama 1 gitu ya. Jadi ini udah jelas gitu ya. Jadi kita hanya tinggal masukin min 1 atau enggak 1 untuk mengetahui bahwa siapa yang max, siapa yang min gitu ya. Jadi kalau F max ya kita ganti aja kalau kondisinya seperti ini 1, 5. F min ganti aja 5 kali min 1, min 5. Selesai gitu ya. Nah jadi kalau F max nya berapa? 5. F min nya berapa? Min 5 gitu ya. Nah Pak, ada nggak kasus yang kebalikannya? Jadi kalau kita masukin min jadi max, tapi kalau ya itu kalau kita contohnya gini nih, fx sama dengan misalkan Bapak 3 dikurangi 5 cos x plus 12 sin x gitu ya. Nah Bapak misalkan ini pengen diganti nih, berarti yang pertama kita cari dulu k-nya sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat atau itu sama aja dengan 13 gitulah ya. Nah, berarti fx-nya kan kita dapat konsepnya bahwa ini enggak juga sih, ini nanti dia jadi plus ya. Ini min 5 lagi. Ini masih sama sih. 3 ditambah jadinya ya. Dari 13. Kenapa ini jadi ditambah? Karena kita membawa negatif 5 ini gitu ya. Kita membawa si negatif 5 ini. Ini masih sama dengan tadi kasusnya. X min alpha. Masih sama. Oke, yang berbeda itu seperti apa nih? Misalkan GX dengan 16 dibagi 15 sin x min 8 cos x ditambah 25 gitu ya. Nah ketika Bapak masukkan nilainya gitu ya, sebelum dimasukin nilai kan kita nggak tahu ya, ini harus diganti dulu bahwa ini k-nya k-nya sama dengan 17 lah ya. 15 kuadrat tambah 8, ini dalil Pitagoras gitu ya. 17 sin x min alpha ditambah 25. Oke, kita coba masukin g-nya itu ini misalkan min 1 deh. Berarti masukin nilai min 1 gitu ya. Sin x min alpha yang pertama adalah 1 dulu deh. Kalau 1 jadi sama dengan 16 per 17 kali 1 ditambah 25 gitu ya, atau 16 dibagi oleh 42. Berapa tuh? Dibagi 2 berarti kan jadi 8 per 21. Ya segitulah. Kalau kita 8 per 21 berapa ya? Nah pokoknya kecil lah ya, 0, gitu kan. Kalau negatif 1 kita masukin negatif 1. 16 dibagi oleh 17 dikali min 1 tambah 25 sama aja dengan 16 per 8 atau sama aja dengan 2. Ya bisa kelihatannya ini 0, sekian karena nggak lebih dari 1. Sedangkan ini menjadi lebih besar, ini menjadi max, ini menjadi min gitu ya. Jadi ketika dia menjadi pembagian itu dia berlaku kebalikannya. Tadi kenapa Pak ini yang negatif? Enggak, ini karena sekali lagi ketika negatifnya dibawa gitu kan ya dia tetap jadi positif gitu ya. Oke, itu aja dari Bapak materinya hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.